Jumpa lagi Jaga TV. Iya, saat ini di akhir 2020, video conferencing tentunya bukan hal yang aneh lagi ya. Sebagian besar dari kalian tentunya udah sangat terbiasa nih ya dengan yang namanya video conference, video call atau VC ya, biasanya suka disingkat gitu ya. Nah, kali ini saya mau ngajak kalian untuk membahas video call atau video conference yang canggih ya, yang ini nggak main-main. Ini beneran video call atau conference yang paling keren. Ya, seperti biasa, bukan Jagat namanya kalau nggak ngajak kalian ngintip teknologi yang canggih-canggih. Yang satu ini udah ada di Indonesia bahkan. Ingat, dulu kita pernah bahas soal layanan Webex. Iya, layanan web conferencing dari Cisco. Iya, perusahaan jaringan kenamaan itu. Iya. Nah, Webex di dalam video yang dulu itu hanya membahas sisi softwarenya aja. Itu pun dari pola pandang pengguna biasa. Webex sebagai sistem web conference itu udah ada sejak tahun 1995. Iya, 25 tahun, udah lama ya. Tentunya dia punya kelebihan-kelebihan spesial yang membuat dia bisa bertahan selama itu. Untuk melihat kemampuannya, kita sudah merekam sebuah percakapan video conference dengan tim Cisco. Ya, kita mau lihat seberapa canggihnya kemampuan dari sistem web conferencing terkininya mereka. Perlu dicatat bahwa pada saat perekaman emang koneksi internet di Jagat emang agak lagi terganggu dan kami tidak melakukan editing suara pada video call ini. Jadi rekaman tersebut ditampilkan apa adanya dengan screen recording dari sisi kami. Oke, jadi sekarang kita udah terhubung dengan ini kantornya Cisco ya, bener ya? Udah kelihatan di sini ya. Betul ya. Oke, di bawah saya ada Mbak Yeti nih dari Cisco. Apa kabar Mbak? Baik Mas. Baik ya, sehat-sehat ya. Iya. Kemudian di dalam ruang yang namanya ruang bidadari itu di kantor Cisco juga ya? Betul. Ya, kita Betul di ya? kantor Cisco nih Mas. Nah, tuh ini ada Mas Amri sama ada Mas Reza ya. Reza saya di sini. Ada Mas Reza sama Mas Amri, ya. Udah mulai berasa ada yang aneh nggak dengan ini? Tadi tiba-tiba bisa zoom in gitu ya. Nah, coba kita perhatiin, kita mau bahas mengenai yang satu ini. Karena kali ini kita mau kasih lihat seperti apa sih yang namanya video conference yang keren, yang canggih ya. Coba saya rubah dulu layoutnya ya. Oke, sekarang kita ngobrol dulu dengan ruang bidadari di Cisco nih ya, dengan Mas Amri sama Mas Reza. Tadi di awal ada yang menarik nih, Mas ini. Pas Mas Amri ngomong, tiba-tiba nge-zoom ke Mas Amri. Kok bisa kayak gitu ya? Coba Mas Amri bisa coba ngomong. Mas Amri. Boleh, Mas. Ya. Jadi kebetulan kita sekarang kan lagi di ruangan video conference di kantor Cisco System Indonesia. Jadi di dalam ruangan ini ada perangkat yang namanya Room 55D, Webex Room 55D. Jadi capability salah satunya di kameranya itu dia bisa zoom in secara otomatis ke orang yang berbicara, Mas. Yeah. Jadi kalau misalnya saya ngomong, otomatis kamera di depan dia zoom in ke saya directly. Kalau misalnya Mas Reza yang ngomong, mungkin silakan Mas Reza. Jadi memang ada mekanisme khusus di belakangnya. Jadi kalau misalnya saya ngomong selama beberapa detik akan langsung ganti secara otomatis kayak sekarang. Nah, yang terjadi apa sebenarnya di belakang? Saya tunjukin ya. Ya, jadi ini adalah yang terjadi di belakang. Jadi kameranya dia akan ngedeteksi siapa orang yang ngomong, ada berapa orang di dalam ruangannya, dan yang lagi ngomong siapa. Jadi kayak sekarang ini, yang teman-teman lihat ada 2 kotak hijau di muka saya. Lalu di sekitar saya ada kotak kuning ya? Iya, betul. Jadi kotak kuning ini adalah sebenarnya dia nge-crop gambar best overview. Hasilnya. Oh, hasilnya gini. Oh, oke. Ini luar biasa. Yang saya punya masalah dengan melihat ini adalah kenapa ini tajam? Apakah ada sebuah kamera yang nengok kanan kiri gitu? Pakai motor gitu, pakai mesin atau gimana sebenarnya? Ya, jadi di sini kebetulan di ruangan ini di depan ini sudah ada high resolution kamera, bahkan ini very high resolution. Kenapa? Karena kamera di depan saya ini dia ada totalnya 4 kamera, Mas. Dan masing-masingnya resolusinya 5K. Artinya ketika 5K, yes, betul 5K. 4 kamera 5K. Ini baru yang namanya the definition of overkill pada saat mau video call. Betul.
Jadi konsepnya mungkin hampir sama seperti iPhone ya. Kalau iPhone kan sekarang kameranya ada 3 ya. Mm. Kalau di Room 55D ini dia ada 4 dan 4-4-nya ini digabungkan menjadi satu kesatuan. Kemudian otomatis ketika digabungkan menjadi satu, resolusinya jadi digabungkan 5K menjadi 5K kali 4 gitu ya. Wow. Dengan seperti itu, otomatis ketika dia zoom in ke saya seperti ini, dia gambarnya nggak pecah, Mas. Oke, Mau jadi itu itu sampai ya. 12 meter dari sini, dari jarak kamera itu masih bisa di-cover. Iya, dan ini Mas Amri sebenarnya di bagian yang lumayan jauh dari ini ya, dari kameranya. Karena di ujung kan ini Betul, Mas Amri ini. Dan betul, masih iya. tajam. Itu kemeja kotak-kotaknya itu masih kelihatan banget kotak-kotaknya. Lalu begitu diem, mereka langsung langsung diambil wide angle begini ya, begitu diem ya. Iya, Betul. benar. Wow, jadi idenya adalah mau ada beberapa partisipan kalau pada saat conference kayak begini, berarti saya nanti akan langsung lihat hanya orang yang lagi ngomong aja, jadi lebih fokus aja gitu, nggak bingung siapa yang lagi ngobrol gitu ya. Betul. Di sisi lain kalau misalnya lagi pada diem seperti tadi ya, sempat kita diem bentar gitu ya, otomatis dia langsung ngeliatin wide view. Sehingga partisipan di tempat lain tahu siapa yang ada di dalam ruangan itu. Wow, ya bener, ini video call yang luar biasa memang, nggak kebayang sih 5K, punya sebiji 5K aja udah syukur sih kameranya ya. Ini ini 5K 4 biji. Jadi ini yang namanya rada-rada overkill sih sebetulnya, tapi ya ini penting ya sebetulnya kalau misalnya meetingnya memang betul-betul dibahas detail banget ya, kalau ngeliatnya buram-buram juga kayaknya perasaannya jadi nggak enak pasti ya, harus tajam begitu memang. Nah, oke, saya wondering nih sebetulnya ya, secanggih ini kelihatannya kayak pakai AI nih sebetulnya tadi kan, karena bisa ngedeteksi begitu. Dia bisa deteksi muka. Kalau dia bisa deteksi muka, apakah dia bisa tahu siapa yang dideteksi? Bisa nggak sih? Ya, good question, Mas. Bisa. Jadi memang dari muka kita, waktu kita daftar WebEx, kita bisa ngedaftarin muka kita. Terus habis itu nanti secara back end-nya dia akan ngenalin nih orang yang ada di dalam ruangan ini siapa, terus dia akan deteksi siapa namanya. Nah, nanti nama itu akan ada di bawah muka kita. Jadi kalau kita lagi meeting seperti ini, kita nggak perlu lagi nanya namanya gitu, kadang awkward kan. Tapi sekarang udah bisa tahu langsung waktu meeting itu juga dengan device Cisco ini. Oke, jadi kalau bisa kenal kayak gitu, kayak jadi pakai artificial intelligence gitu ya, kayak ngenalin orang per orang namanya siapa gitu. Jadi tinggal masuk aja dalam ruangan, langsung dikenalin, langsung jadi ya saya misalnya ngobrol sama tim di Cisco gitu atau siapapun tim yang pakai yang di kantornya pakai kayak begini, langsung bisa kelihatan namanya satu persatu. Ya itu enak sih, saya nggak bingung. Pernah kondisi kayak begitu soalnya ngobrol di depan sana ada beberapa orang gitu, terus saya nggak tahu mau siapa sih namanya gitu. Agak bingung jadinya sih, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Itu apa cuma nama atau ada detail lain yang bisa kelihatan juga? Oke, betul. Jadi untuk sekarang, Mas, yang bisa dikenali adalah muka, nama lengkap, habis itu di bawahnya ada title-nya. Jadi saya di Cisco sebagai apa, jadi ada nama, di bawahnya ada title-nya. Bisa dimunculkan sebagai people inside di WebEx. Wow, ini saya lagi lihat nih. Wow, bisa learn more about this participant. Ini Ya, betul. luar biasa. Jadi saya bisa tahu siapa ini siapa. Jadi iya benar sih menghilangkan kekakuan atau kebingungan saya ngobrol sama siapa. Jangan sampai nanti di sini mungkin dia pas lagi ngobrol ada orang teknisnya sama ada si level di situ mungkin bareng jadi satu. Jadi bingung kan nanti mau Betul. ngejar siapa gitu kan. Bisa kayak gitu. Dipikirin banget ya. Betul. Emang Bahkan dipikirin banget. untuk ya sedikit nambahin Mas Heeh. Dedi. Jadi bahkan untuk yang di internal itu khusus untuk partisipan yang sesama internal, dia bisa ngelihat reporting manajernya ke siapa, kemudian levelnya di mana, reporting sampai dari posisinya dia sampai ke CEO itu managingnya itu siapa aja itu kelihatan. Wow. Jadi kalau misalnya meetingnya sama yang di daerah gitu jadi lebih ini juga ya, lebih enak juga ya. Betul. Oke. Nah, dia bisa tahu sampai berapa jumlah orang sih dalam satu ruangan? Atau mungkin dia bisa berhitung jumlah orang dalam ruangan atau gimana gitu?
Oke, jadi di perangkat video conferencing yang ada di dalam ruangan meeting ini, dia bisa menghitung jumlah orang yang ada di dalam ruangan menggunakan artificial intelligence juga. Jadi seperti yang sekarang kita tunjukin, di sebelah kanan atas ini ada people count, Mas. Dan di situ dia akan Ah, melihat karena di dalam ruangan oh ada iya 2 ya. orang, jadi dia ngitung ada 2 orang. Nah, ini misalnya kita simulasikan Mas Reza keluar dari ruangan. Nah, dia akan langsung processing juga dan langsung ngitung. Nanti di sebelah kanan people count-nya juga akan langsung jadi 1. Oke. Oh, tuh berubah jadi satu Pengaplikasiannya, sekarang. betul. Secara Iya, iya. pengaplikasiannya, use case yang kita bisa jalankan dengan metode analitik seperti ini, itu salah satunya adalah room utility. Kita bisa ngelihat dari usage-nya di dalam ruangan tersebut itu seberapa banyak orangnya yang pakai setiap harinya. Kemudian selain dari room utility dan room usage, kita juga bisa ngelihat dan bisa customize untuk social distancing alert. Social Artinya, distancing misalnya ya. di dalam satu ruangan, betul. Dalam hal ini misalnya di dalam ruangan ini karena pandemik seperti ini kita set maksimal hanya 4 orang. Ketika penggunanya di dalam ruangan ini hanya 4 orang, nggak akan ada alert yang terjadi. Tapi ketika ada orang lain yang masuk tambahan satu lagi misalnya dari 4 menjadi 5, otomatis nanti di layar dan di touch panelnya akan muncul alert yang memberitahukan bahwa ruangan ini melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Oke. Jadi berguna ya di masa sekarang-sekarang ini jadi berguna banget. Betul. Ya, Pas betul. booking tempat juga kayaknya berguna ya. Udah kebanyakan atau kurangan. Oh, misalnya mau nyempil masuk, saya mau ikutan, bisa lihat dulu gitu kira-kira berapa orang yang ada di dalam ruangan kayak gitu ya. Oke, Ya. ini menarik sekali, sistemnya menarik banget. Tapi ada satu hal lagi yang sangat menarik dari tadi. Ini teman-teman di Cisco pada pakai mikrofon di ini pakai mic khusus atau gimana? Saya nggak lihat ada mikrofon. Kalau saya kan jelas ada mic di sini nih, ada directional Iya. mic di sini. Itu mic-nya di mana sih? Apa ditempel di baju gitu atau gimana? Enggak, Mas. Justru di dalam ruangan ini kita pakainya tabletop microphone. Kebetulan mikrofonnya ada di sini, dia jaraknya kurang lebih 1 meter dari saya, posisinya di sini. Dengan mikrofon ini dia range-nya bisa mengcover sampai kurang lebih 3 meter. 3 Jadi meter. dalam hal 3 meter. Dalam hal ini Mas Reza di sebelah kanan ada 1 mikrofon, di sebelah kiri, row sebelah kiri juga ada 1 mikrofon untuk saya. Oh, itu mikrofonnya. Pantas nggak kelihatan. Ya, Betul. nggak kelihatan ya. Bener-bener nggak ganggu banget ya. Iya. Oh, jadi Selain tabletop, sebetulnya kita masih punya satu lagi opsi mikrofon untuk di ceiling microphone, Mas. Sebetulnya yang paling efektif itu ceiling microphone. Karena benar-benar Di nggak atas. keganggu dari cablingnya nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar semuanya ada di atas. Pertama dia nggak akan ketika kita ngetik di laptop gitu, noise-nya juga nggak akan masuk karena dia dari atas. Kemudian dari sisi estetika juga lebih bagus. Gitu. Iya. Tapi ini aja saya udah nggak lihat dari tadi, nggak notice di mana sih mikrofonnya. Makanya belakang udah berapa kali sebentar ngomong saya mikir, mic-nya mana? Apa ditempel di sini? Itu pakai clip on atau gimana sih sebenarnya kok? Nggak. Kayak pakai mic khusus. Soalnya kan ini ruangan ya, harusnya kan suaranya suara ruangan banget, tapi nggak kedengeran suara ruangan banget. Kayak pakai directional mic khusus cuman nggak kelihatan. Oh, yang bulat bunder-bunder putih ini toh. Betul. Kita Oh, pakainya itu. boundaries microphone, Mas. Jadi ini tipenya boundaries microphone yang dia Boundaries bisa microphone. mengcover sekian meter dari jarak mikrofon itu. Iya. Gitu. Oke, saya mau nantangin nih sih sebetulnya nih. Itu ada mikrofon. Kita bicara soal audio sekarang nih ya. Ini sekarang kan lagi jadi masalah, semua banyak yang di rumah jadinya sekarang nih ya. Yang belajar, yang kerja banyak dari rumah. Dan biasanya yang agak kurang terdengar profesional itu kalau ada keberisikan rumah masuk gitu. Kadang-kadang udah bagus nih belakangnya putih gitu, terus tiba-tiba ada bayi nangis. Saya nggak ada masalah dengan ada bayi, cuma masalahnya kan agak distracting aja ya, agak bikin mempengaruhi lah gitu jadinya ntar. Atau tetangga mungkin lagi renovasi, ya nggak bisa disalahin juga gitu. Tapi kan di rumah itu ada solusinya nggak kalau dari Webex sendiri? Iya, tentunya secara fitur memang untuk melakukan noise cancelling atau remove background noise seperti itu kan memang butuh
processing yang sangat besar, Mas. Mungkin Mas Dedi juga aware bahwa banyak sekali produk di luar sana yang mereka harus membutuhkan hardware khusus untuk menjalankan fitur tersebut. Nah, Iya. di Cisco kami kurang lebih di akhir bulan September kami mengakuisisi satu brand yang namanya Babel Labs, di mana di dalam Babel Labs ini dia memang mengembangkan fitur dan teknologi untuk background noise removal. Dan setelah kita akuisisi di akhir bulan kemarin, September ya, di bulan ini kita sudah rilis ke publik. Jadi semua partisipan yang join ke Webex itu bisa merasakan fitur remove background noise. Dan itu by default, semuanya bisa langsung ngerasain. Dan mungkin di sini kebetulan sudah ada Mbak Yeti yang join, yang mungkin nanti Mbak Yeti bisa mencoba memberikan gambaran kayak gimana sih kalau kita lagi meeting tapi di belakang kita lagi banyak noise gitu ya, ada orang lagi renovasi rumah atau misalnya ada bayi nangis dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Yeti bisa dicobain. Oke. Mbak Yeti gimana, Mbak? Oke, sekarang aku belum remove untuk background noise-nya dan aku ada bor saat ini yang aku pegang. Mungkin bisa didengar ya suara bornya seperti apa. Oke. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Suara aku jelas. Oke. Jelas. Tapi itu ya lumayan ya. Lumayan ganggu kalau ya. misalnya tetangga lagi ngebor, lagi. Iya. Kita nggak bisa nyalain tetangga mau perbaikan rumah kan, lagi banyak yang benerin rumah juga sekarang karena sering di rumah. Betul. Gimana ngilangin ya? Bisa emang hilang seperti apa sih? Nah, sekarang aku coba untuk remove background noise-nya sekarang. Oke. Sekarang suara aku cukup jelas atau enggak dibanding yang pertama tadi? Ini bornya tetap aku nyalain ya. Suara aku tetap jelas. Wow, suaranya jelas tapi bornya masih nyala kenceng. Iya. Aduh. Asik ya, bisa kayak begitu ya. Dan ini Mbak Yeti pakai apa? Alat khusus gitu mungkin? Nggak? Nggak pakai alat khusus sih, cuma tinggal men-setting aja. Jadi di Webex ada audio setting, di mana memampukan kita untuk me-remove background noise yang ada di sekitar kita. Kalau kita men-setting itu, otomatis semua suara-suara mengganggu di sekitar itu bisa hilang. Jadi experience pada saat kita meeting itu bisa jauh lebih baik lagi, gitu Mas. Jadi ini cuma dari software Webex-nya doang ya? Iya, tinggal di-tick dan di-untick aja. Saya kira tadi harus pakai apa gitu ya, hardware apa gitu dari enggak ya? Ini cuma kayak Enggak perlu. Oke, berarti tiba-tiba Webex ngasih something special, something tambahan lagi. Oke nih ya, dikasih extra feature gitu ya. Itu luar biasa. Iya, jadi sekarang saya bisa meeting dengan sambil mengeringkan rambut sih, Mas. Jadi efektif banget. Jadi sekarang multitask, Mas. Multitasking. Iya. Selain suara yang konsisten begitu, suara apa lagi sih yang bisa hilang? Suara mungkin hewan piaraan mungkin kalau ada punya anjing di rumah. Ya, ngetik laptop gitu pakai keyboard gitu mungkin. Ngetik laptop itu juga hilang ya. Ngetik laptop. Apa bisa? Berarti ada laptop di situ, coba. Coba ya. Mungkin. Sekarang cukup jelas gak sih, Mas? Aku lagi ngetik sekarang. Kedengaran nggak? Sekarang ini hidup ya noise cancellation ya berarti ya? Ini hidup sekarang. Oh, hidup. Kalau dimatikan gimana bunyinya kalau dimatikan? Kalau dimatikan, suara seperti ini. Dengan kekuatan tangan yang sama. Oh, ini masih. Terus masih masih jelas juga. Masih kedengaran juga. Kurang jelas ya ininya gue. Iya, tapi ini berarti sebetulnya by default juga sudah ada suara yang disuppress ya, sudah ditahan ya by default. Kayaknya kan jadi udah langsung disuppress walaupun belum dihidupin noise cancellation-nya ya. Ini menarik sih. Betul. Ya, itu betul Mas. Jadi memang by default kita udah nge-suppress noise itu sendiri. Dan itu terjadi juga di beberapa case kalau misalnya kita main musik biasanya. Nah, kalau kita main musik, karena by default sistemnya Webex itu akan mendeteksi musik ini sebagai noise atau bukan suara manusia, otomatis dia langsung nge-suppress suara musik dari gitar, dari drum, dari piano misalnya. That's why akhirnya di beberapa bulan yang lalu, Webex menambahkan satu fitur yang cukup menarik nih buat para musisi yang pengen ada live musik event gitu ya, yang pengen ngadain kayak model seminar tapi ada live musiknya gitu. Itu memungkinkan karena kita sudah punya fitur yang namanya music mode. Jadi ketika music mode itu diaktifkan, benar-benar suara dari musik yang kita mainkan masuk semuanya ke Webex.
nggak ada yang berebet-berebet suara gitarnya nggak jelas atau suara dari drumnya jadi ke-reduce gitu dari noise cancellingnya, itu nggak akan terjadi. Noise cancellation udah ada situ ya. Terus tadi bisa nge-zoom in ke orang yang lagi ngobrol. Terus sekarang bisa ngizinin buat musik lagi. Ya memang, ya kalau yang namanya sistem web conferencing atau video call yang canggih tuh ya kayak begini nih harusnya ya. Ini ya ya semoga aja nanti ini di-apply ke semua ya, di-apply ke semua nih. Buat yang lain ya bisa dicontek sih si ini Webex ini sebetulnya. Betul. Ini agak sedikit overkill kadang-kadang kalau saya mikirinnya ya, tapi kenyataannya ini bikin web conferencing terutama di level enterprise atau perusahaan jadi nyaman sekali. Kondisi sekarang Ya. mau di rumah mau di mana ya nggak terganggu suara-suara juga. Mau di kantor ya jadinya mau rame-rame juga tadi saya bisa tahu orang per orang siapa aja gitu ya. Ya emang ya begini canggih banget gitu ya. Dan buat kalian yang nonton ini di Indonesia. Bener kan ya Mas ya? Ini bukan kantor di Amerika kan? Bukan ya? Ini bukan yang di Silicon Valley kan? Bukan. Kita di Jakarta Selatan nih kebetulan saat ini kan. Jakarta Selatan, iya. Ini semua ada di kantor Webex di Jakarta Selatan. Jadi ini sistem sudah ada di Indonesia. Kan kadang-kadang banyak yang mikir, wah Indonesia mah kapan ya dapatnya? Sudah ada di Indonesia. Dan kayaknya nggak cuma di Cisco doang, ada kantor-kantor lain yang udah mulai pakai juga ya berarti ya? Iya, betul sekali. Justru bahkan di sistem seperti ini yang kita gunakan saat ini, Mas, itu udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan mungkin ada beberapa customer kami yang udah pakai sistem seperti ini 10 tahun yang lalu. Oh, oke. Kemudian dari enterprise itu udah banyak sekali yang punya sistem video conferencing di dalam ruangan seperti ini. Oke, berarti udah banyak yang pakai. Nah, sistem kayak gini, saya nggak mau tanya harganya deh. Saya udah kebayang itu di kameranya aja saya udah kebayang sih itu 5K kali 4 biji ya. Kalau yang di ruangan bidadari itu luar biasa sih. Tapi ada versi personalnya atau versi terjangkaunya? Tentu aja ada, Mas. Ada ya? Ada banyak sekali tipe video conferencing seperti yang kita gunakan saat ini, mulai dari untuk ruangan kecil sampai dengan ruangan sedang, sampai ruangan besar, untuk hall room yang sampai ratusan orang pun kita bisa mengcover. Semua kebutuhan-kebutuhan itu kita bisa cover dengan beberapa tipe yang kita sediakan. Mulai dari yang personal, tadi ya seperti pertanyaan Mas Edi, kita ada namanya Desk Pro, Mas, untuk yang personal. Desk Pro, boleh pinjem? Desk Pro. Boleh pinjem? Boleh, nanti mungkin kita coba jadwalin. Kebetulan barangnya udah ada di Indonesia, itu barang baru banget. Masuk kita launching ya. Dan saat ini kebetulan barangnya udah ada di Indonesia dan nanti kita coba jadwalin deh. Kita kirim ke Mas Dedi. Oke, saya mau coba yang versi personal. Itu kameranya 1080p tapi kalau yang itu ya, Desk Pro itu atau Full HD? Udah 4K kameranya. 4K, oke. Jadi yang personalnya aja kameranya 4K. Ya wajar ya kalau buat di ruangan rame-rame kameranya 5K kali 4, kalau personal minimum 4K. Jadi buat yang nyediain webcam 1080p, mohon maaf ini 4K sistemnya. Oke, kalau gitu saya nggak sabar mau nungguin yang mau cobain yang Desk Pro-nya nih. Nanti kita gabung juga dalam video inilah Desk Pro-nya, sekalian kita bahas si Desk Pro ini. Saya tunggu ya, Mas Amri, Mbak Yeti. Siap. Ya, saya tunggu Desk Pro-nya mau Siap, nyobain. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, gimana? Keren? Ini bukan yang paling canggih loh. Cisco masih punya solusi yang lebih canggih lagi tentunya. Nah, sekarang ini sesuai dengan yang dijanjikan kemarin itu ya, kita sudah kedatangan Desk Pro dan Gunawan akan bantu saya memperagakan si Webex Desk Pro ini. Oke, mari kita mulai bahas detail dari perangkat hardware Webex ini. Ya, perkenalkan, ini namanya Webex Desk Pro, Desktop Collaboration Display. Ini adalah premium desk, sebuah layar besar, touchscreen resolusi tinggi dengan dukungan stylus, dan dengan kemudahan untuk meeting dan share screen. Dan semuanya high-end lah kelasnya ya. Untuk spesifikasi, displaynya 27 inci untuk yang kita tes ini, high contrast IPS panel, keren banget emang layarnya. Ini layar 4K, color gamut 72% NTSC atau sekitar hampir 100% sRGB, brightness-nya mencapai 300 nits, touchscreen dengan multi-touch dan dukungan untuk stylus bahkan. Untuk kamera, nah ini spesial emang. Sensornya adalah sensor 12 megapiksel dengan bukaan f2.0 dual pixel technology. Luar biasa. Untuk rekaman video atau untuk video streaming dia bisa mencapai video 4K
4K UHD 30 fps. Dia punya automatic tilt adjustment, ini yang menarik. Jadi kita saat berdiri atau duduk, kamera ini bisa ngikutin. Jadi jangan sampai kalau berdiri terus kelihatan cuma perut doang. Enggak, kamera bisa ngikutin kepala ada di mana ya. Dia punya automatic untuk fokus, brightness, dan untuk white balance juga. Lalu ada privacy shutter dengan LED indikator. Ini untuk jaga keamanan tentunya ya. Jadi bisa ditutup gitu kameranya biar aman. Sisi mikrofonnya juga nggak kalah keren. Ini adalah 8 elemen microphone array, memastikan suara selalu terjaga dengan baik. Sementara untuk audio feature-nya dia punya automatic gain control, automatic noise reduction, active lip synchronization, ada key click suppression juga di situ. Jadi pada dasarnya sama seperti yang dibahas tadi dalam video conference, ngetik-ngetik kalau pakai Webex yang hardware gini udah pasti hilang duluan tanpa pakai noise cancellation spesial. Emang udah hilang aja suara ngetik-ngetik, hebat ya. Kemudian untuk speaker ada left, center, right, dan dual woofer, dan ini adalah powernya 4x14 watt, luar biasa. Dimensinya 63x51 x 7,3 cm. Untuk konektor ada HDMI 2.0 input, ada HDMI 2.0 output, ada USB Type-C untuk DisplayPort alternate mode, koneksi PC ke kamera, dan untuk mikrofon di Desk Pro, serta untuk charging ke laptop, ya dia bisa ngecas sampai dengan 60 watt. Kemudian ada 3 USB 2.0, 1 USB micro untuk service port, kemudian 2 gigabit Ethernet, dan ada audio out mini jack. Untuk konektivitas ada Wi-Fi 5, Wi-Fi AC di sini, dan untuk software dia menggunakan Cisco Collaboration Endpoint Software atau Cisco Webex Room OS. Untuk fungsi-fungsi yang jelas dia bisa untuk video conference. Ini bisa terintegrasi dengan Webex Meeting, bisa di mode standalone juga, bisa untuk aplikasi video conference lain juga. Jadi nggak harus pakai Webex doang. Dia bisa untuk video conference yang lain selama itu terkoneksi ke laptop. Dia juga bisa untuk digital whiteboarding menggunakan stylus, jadi konten akan secara otomatis disimpan di Webex Teams. Lalu dia bisa juga untuk layar monitor kerja dengan konektivitas USB-C dan HDMI. Jadi ya bisa buat docking gitu ya. Dan dia juga punya touch redirect ke PC dengan konektivitas USB Type-C. Jadi kalau kita nyentuh di layar dia, itu seakan-akan kita nyentuh di layar PC atau layar laptop kita. Sebagai catatan, Webex Desk Pro dan Webex Desk Series emang lebih ditujukan untuk perorangan, bukan untuk rame-rame ya. Untuk solusi yang digunakan oleh banyak orang sekaligus disebut sebagai Webex Room Series. Itu yang tadi kita lihat pada saat kita video call ya. Webex Room Series tuh ada macam-macam. Ada room system yang merupakan satu set lengkap ruangan meeting, ada opsi layar 5570 atau dual 55 atau dual 70, dan juga beberapa set yang lebih advance lagi untuk kebutuhan yang lebih spesifik ya. Webex Room Panorama, Webex Room 70 Panorama, ada macam-macam, ada banyak banget. Ada juga Room Kits yang kita bisa pakai untuk membangun ruang meeting digital sendiri. Ada Room Kit Pro, ada Room Kit Plus, Room Kit doang, ada Room Kit Mini, dan ada Room Kit USB kalau mau yang paling sederhana. Dan itu semua sudah ada di Indonesia. Jadi kita bisa lihat sistem Webex ini nggak hanya software, ini perpaduan hardware dan fitur-fitur spesial terkini juga. Mulai dari kemampuan visual atau kamera, audio, logika berinteraksinya, sampai sistem kompresi pun diriset dan dikembangkan terus oleh Webex. Jadi Webex ini bukan sekedar aplikasi yang sama dengan aplikasi video conference biasa. Benar-benar bukan. Ini adalah sebuah sistem web conference yang lengkap banget, bahkan bisa memenuhi kebutuhan tercanggih sekalipun. Dalam dunia bisnis, Webex ini bukan hanya hadir dengan mempermudah video conferencing plus fitur-fiturnya itu tadi ya, tapi dia juga otomatis meningkatkan pamor perusahaan. Tentu saja kualitas gambar dan kualitas suara yang prima itu membuat jarak makin nggak terasa. Nah, ini juga menunjukkan keseriusan perusahaan dalam hal berkomunikasi baik internal maupun dengan klien atau rekanan yang lainnya. Pada akhirnya komunikasi yang lancar akan jadi salah satu aspek terpenting dalam menjalankan bisnis yang sukses. Bener gak? Ya kan? Mana ada bisnis jalan tanpa komunikasi yang baik. Oh ya, ada satu hal lagi yang menarik bagi kami. Sistem video conference Webex ini mungkin agak overkill untuk sebagian dari kalian. Akan tetapi setidaknya kita harus berterima kasih kepada Webex yang sudah terus berinovasi dan menetapkan standar teknologi web conference tercanggih. Sebab apa yang sekarang itu tercanggih dan belum terjangkau mungkin buat kalian, kedepannya akan menjadi teknologi yang banyak dipakai orang. Contoh, dulu ada pintu yang buka sendiri di film Star Trek era 60-70-an, mungkin 1960-1970-an. Itu dulu, wow, nggak masuk di akal. Sekarang, di hampir semua mall dan perkantoran sudah menggunakan pintu semacam itu. Udah jadi biasa, ya nggak? Kalau nggak ada yang mulai, nggak ada yang akan ngikutin. Singkatnya, pakai sistem Webex sekarang ini rasanya seperti pakai teknologi masa depan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.